berangkatkan. Kalau itu terjadi, alhamdulillah. Artinya 210.000 ditambah 210.000 yang mau kita berangkatkan. Juga siapa yang menjadi kalau pemerintah Saudi atau Raja Salman berkenan menerima 2 kali lipat? Saya tidak yakin. Karena itu jamaah 2021 Pak Kakak Kemenang, ini sudah ada berapa Pak Kakak? Pak Kakak, jamaah 2020 berapa di Amerika tahu? 556 di 2021 terpaksa bergeser ke 2022. Sudah pernahkah Pak Kakak menanya perasaan dia bagaimana? Itu pasti ya sedih. Harus disabar-sabarkan Pak. Bisa emosi, yang mungkin satu dua bisa menerima dengan baik. Tapi kalau itu yang satu hadir di sini, rasa-rasanya memahami kalau ini ya sesungguhnya. Di Ranto ada Kota Pinang Pakuan. Di Ranto atau Kota Pinang saya lupa, ada pertanyaan. Kalau saya sudah mendaftar, kalau saya sudah melunasi, kalau saya sudah masuk porsi berangkat, tapi tidak berangkat, saya berhaji belum? Haji, kalau haji, kalau tidak haji, berarti dosa dia. Padahal dia sudah melunasi. Kami tidak bisa jawab, Pak. Mungkin di sini banyak para ulama, boleh juga dijawab nanti. Sudah lunas, tinggal berangkat, tapi tidak berangkat. Dia dosa enggak? Karena dia sudah termasuk kategori yang berkemampuan. Istiqomah dia, wajib, tapi tidak berangkat. Nah, ini bagian dari akibat pembatalan. Yang terakhir, kita lebih harus berdiskusi. Yang terakhir, sekarang sudah bulan 9, bahkan sudah di pertengahan, tinggal 10, 11, 12. Bulan 11 sudah dibentuk panitia pemberangkatan di DPR dan akan diputuskan pada Januari paling lambat. Sekarang Mandarin Natal semakin mengganas virus COVID-nya. Indonesia, apalagi Jakarta bahkan kembali dibatasi interaksi antara sosial yang namanya PSBB. Kalau begitu, bulan depan tiba-tiba gimana di COVID? Kalau tidak mampu, besok bisa hilang. Tapi rasa-rasanya jauh yang seperti itu ada berapa orang. Berarti kemungkinan bulan depan masih pandemi sangat mungkin. Bulan depan masih sangat mungkin. Jangan-jangan 2021 pun tidak juga berangkat haji. Kalau tidak berangkat 2021, apa yang kita lakukan? Kami belum bisa jawab. Mudah-mudahan Bapak-bapak peserta yang ada yang bisa memberikan saran. Bagi saya sebagai anggota DPR tadi, itu menjadi oleh-oleh yang luar biasa saya bawa di rapat-rapat nanti sehingga dapat kita rumuskan bagaimana cara mengatasi. Padahal Mandarin Natal daftar antriannya sudah berapa tahun? Pak Denur? 19 tahun. Kalau tidak berangkat 2021 itu akan menjadi 21 tahun. Itu belum masuk pendaftar baru. Masuk pendaftar baru. Bagaimana cara kita mengatasi? Bagaimana dengan hukum yang tadi? Tidak berangkat sekarang tiba-tiba katakanlah takdir Allah meninggal. Haji kan dia? Kalau tidak haji, terus apa? Padahal dia sudah lunas tidak berangkat. Tapi kalau haji dia, haji apa? Karena COVID. Kan tidak bisa. Dan masih. Nah, saya kira ini. Tolong dibantu kami menjelaskan ini kepada masyarakat karena banyak juga yang resah. Jangan kalau berpikir yang kita sampaikan ini gurauan, tetapi ada yang merasa seperti itu. Saya kira saya sudah sakit, mau mati, tidak jadi haji, masuk neraka saya. Tolong dibantu untuk menemukan jawaban seperti ini. Terima kasih. Mudah-mudahan ini merangsang kita untuk memberikan pemikiran, kami mendapatkan jawaban. Sehingga nanti kalau ada yang bertanya sama Pak Dati, dia bisa membantu untuk menenangkan masyarakat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemanfaatan uang jamaah haji untuk menanggulangi COVID tidak ada seperti itu. Baik, kalau begitu, kalau sudah batal haji, apa konsekuensinya? Apa yang harus sekarang kita pikirkan? Yang dipikirkan itu adalah satu, sebetulnya uang jamaah kemana? Itu yang sering
informasi itu di media sosial yang menyesatkan. Uangnya itu tetap dikelola oleh pemerintah. Yang mengelolanya siapa? Dalam kategori hukum ada badan yang mengelola namanya BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Jadi ibu yang gagal berangkat ini tadi, uangnya kemana? Uangnya masih ada. Uang ini ada dua macam uang ibu berarti sekarang di BPKH. Satu, uang setoran awal yang sudah dikelola kemarin selama masa tunggu, itulah hasilnya untuk melengkapi ongkos jamaah haji. BIP namanya. BIP itu 64 juta sebetulnya, tapi ibu membayar hanya 32 juta. 32 lagi dari mana? Dari hasil kelolaan. Ibu sudah selesai sebetulnya 2020 dan dibayarkan. Sudah didaftar, hanya membayar melunasi 7 juta lagi. Uang itu karena sudah selesai berarti sejak batal sampai 2021 kan masih ada di BPKH. Itu dikelola lagi. Hasil kelolaannya ke siapa? Itu sudah dipastikan itu menjadi milik ibu. Hasilnya. Yang kedua, setoran lunas yang 7 jutaan itu karena tidak jadi dipakai, itu dikelola oleh BPKH. Hasil kelolaannya itu menjadi milik siapa? Itu menjadi milik ibu. Bagaimana caranya? Kalau ibu tidak mengambil setoran lunas itu, ibu mengambillah. Tidak diambil, dibiarkan di BPKH. Hasilnya itu nanti sekarang lagi dirumuskan di DPR bersama BPKH. Yang pasti itu akan dikembalikan ke rekening haji. Namanya virtual akun haji. Hasilnya dikembalikan. Perdebatannya sekarang, apakah ongkos haji? Iya. Dekat masalah penundaan keberangkatan jemaah haji di Indonesia, khususnya di Kabupaten Maningatal, apa penyebabnya, Pak? Dan sampai kapan kira-kira keberangkatan jemaah haji dijadwalkan? Jadi begini, kepastian tidak memberangkatkan jamaah haji dari Indonesia setelah ada keputusan pemerintah Saudi tidak menerima jamaah haji untuk 1441 Hijriah. Penyebabnya apa? Ya ini karena pandemi COVID-19. Maka karena itu tidak mungkin lagi kita berangkatkan, pihak Saudi tidak membuka akses, maka akibat pembatalan itu ada berbagai akibat. Jadi kalau legal formalistiknya dikeluarkan KMA 494. Berdasarkan 494 inilah maka pemerintah melakukan berbagai hal menyangkut hak masyarakat tentang jamaah yang tidak diberangkatkan. Mulai dari uangnya, mulai dari porsinya kapan berangkat, kemudian mengenai seperti apa dijadikan uangnya, uang kelolaan. DPR bersama pemerintah sudah memastikan mengenai uang jamaah haji yang akan dikelola mulai dari pembatalan sampai 2021, hasilnya akan dikembalikan ke masyarakat lewat virtual akun namanya, yaitu rekening dana haji masyarakat. Itu sudah dipastikan. Yang kedua, bahwa porsi jamaah haji akan digeser menjadi 2021. Itu penting kita sampaikan, jamaah haji yang tidak berangkat ini bersabar diri, dipastikan berangkat 2021. Ya, yang batal berangkat 2020. Itu untuk keputusan sementara. Saya sudah memberikan kira-kira andai-andai tadi. Sekarang sudah September, akan memasuki Oktober, November, Desember. Sementara prosedur pemberangkatan haji itu ada pembentukan panitia kerja di DPR. November sudah dibentuk, Januari sudah diputuskan, sekarang sudah tinggal 3 bulan. 3 bulan masih mengganas, termasuk menjelang Natal. Ini semakin tinggi grafiknya, penyebarannya semakin mengkhawatirkan. Kalau dalam kategori 3 bulan ini virus COVID ini semakin mengganas, jangan-jangan 2021 tidak berangkat juga jamaah haji. Karena itu kita sudah mulai memikirkan akibat hukumnya apa, akibat porsinya bagaimana, kemudian bagaimana kita cara menanganinya.
Itulah gunanya sosialisasi sekarang ini, menyelesaikan yang batal di 2020 dan kemungkinan yang terjadi di 2021. Itu sekarang. Nah, terkait masalah sekolah Pak, terkait masalah sekolah ini kan diliburkan anak sekolah dari SD, SMP, SMA. Nah, sementara sekolah-sekolah yang keagamaan mereka tetap sekolah Pak. Apakah tidak mungkin disekolahkan anak SD, SMP, SMA? Sementara menurut prediksi kita ini anak-anak SD paling yang baru masuk itu kan sudah semakin bodoh, sudah artinya tidak lagi mengetahui apa-apa pun. Ya, Sudah dari mulai nanti DPR. ya, jadi begini, DPR para anggota sudah mulai teriak, Ya. terutama Cak Imin Ketua Umum PKB sudah menggagas gerakan bangkit belajar. Dan saya sebagai anggota DPR dari PKB sudah membuat beberapa titik. Di Mandailing Natal sudah saya buatkan titik terutama di daerah arah pantai barat. Itu ada sahabat saya Irisandi Nasution di sana mengelola itu. Kenapa? Terutama anak-anak yang baru masuk SD, tidak pernah ketemu sekolah, tiba-tiba sekolah virtual. Nah, kita berharap sebetulnya ada jalan terobosan, karena yang namanya virtual itu tidak sempurna pembentukan karakter, transfer ilmu juga tidak memadai. Saya sebetulnya mengusulkan begini, kalau pesantren itu kan sebetulnya kalau bisa dipastikan dalam keadaan sehat, tidak terpapar masuk ke pesantren, itu bisa dijadikan sebagai tempat isolasi. Tapi kalau gagal memastikan mereka sebagai tempat isolasi, maka pesantren menjadi klaster baru lagi, klaster pesantren penyebaran virus. Tapi sayang kalau sekolah ini tidak segera kita jadikan tatap muka, nanti kita akan kehilangan generasi. Sarannya bagaimana? Saya sebetulnya menyarankan mengaktifkan kembali yang namanya MDTA. MDTA itu kan hanya kelompok kecil saja di lingkungan. Muridnya itu dikenal, diketahui. Kalau SD kawasannya lebih luas, tidak diketahui karakter keluarga dan karakter anak-anak terpapar atau tidak. Mengatasi itu, kita aktifkan sebetulnya itu madrasah takmiliyah itu, karena kawasannya kecil, muridnya sedikit, tapi itu berada di lingkungan-lingkungan. Kalau itu bisa kita hidupkan, apa yang dikhawatirkan dengan lost generation terdidik itu bisa teratasi sedikit-sedikit. Kalau memang di situ betul-betul zona merah, ya MDTA-nya tidak usah dibuka. Tapi kan di zona merah ada hijau. Jangan yang hijau itu ditutup. Apakah tidak mungkin Pak, di sementara ini kan Kabupaten Manakal baru ditetapkan zona merah. Nah, selama ini kan zona hijau. Apakah tidak mungkin ada perbedaan antara zona merah dan zona hijau? Sebenarnya kan pemerintah harus lebih jeli melihat zona merah sama zona hijau. Zona hijau harusnya disekolahkan karena tidak ada yang tidak aktif di situ. Ya, saya setuju ya. Pembuat klaster pemetaan sebetulnya katakan begini, menyebut Mandailing Natal itu zona merah, kan bukan semua, ada zona hijaunya. Maka di zona hijau itu harus diurus dan dipastikan bisa masyarakat beraktivitas dengan baik. Yang terpenting sekolah itu mestinya dibuka. Begitu nanti ada lagi ya dengan dibuka itu dengan protokol kesehatan supaya anak-anak terjaga. Saya setuju ide itu. Tapi karena perangkat kita tidak memadai untuk mengawal, untuk memastikan protokol kesehatan berjalan, akhirnya ini dianggap bisa menjadi klaster baru. Sehingga karena ketidakmampuan itu ya udah sekalian. Nah, ini masih kita perjuangkan di DPR supaya pemetaan pembentukan kawasan zona-zona klaster ini, klaster merah, klaster hijau, bahkan zona klaster hitam, itu harus jeli dan ketat. Bagi yang masih beraktivitas masyarakat di zona hijau, harus dibuka sarana yang sebaik-baiknya. Ide-ide ini, pikiran masyarakat ini, boleh kami perjuangkan di DPR. Oke. Iya, artinya begini, 2 tahun ke depan kita punya jomplang nih. Kalau 2 tahun ini anak-anak kita nggak bisa sekolah tatap muka, maka itu kehilangan kita. Jadi ada generasi yang mandek di 2 tahun, anak-anaknya bodoh. Jadi ketika dewasa, dasarnya tidak kuat itu bodoh. Kita harus carikan cara. Apalagi bangku kuliah nanti mana ini kan, Iya. makin tambah bodoh. Kita harus di SD, SMP, tidak mereka apa-apa. Apalagi di tempat tertinggi. Oke, gitu ya. Oke lah.